Kabar baik, harta para orang tajir senilai 16 triliun rupiah dari luar negeri akan pulang kampung ke Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan proses repatriasi harta yang dilakukan oleh wajib pajak beserta teks amnesti tersebut paling lambat akan diterima negara pada 30 September 2022. Lebih rinci, terdapat harta senilai 13,7 triliun rupiah yang akan dipulangkan ke Indonesia oleh wajib pajak beserta teks amnesti dan harta senilai 2,36 triliun rupiah yang dikomitmenkan untuk direpatriasi dan diinvestasikan di surat berharga negara, sektor hilirisasi sumber daya alam, atau sektor energi terbarukan. Apabila peserta teks amnesti tidak melakukan repatriasi atau investasi, harta sesuai dengan komitmen surat pemberitahuan pengungkapan harta, maka dikenakan PPh final tambahan dengan tarif yang bervariasi. Pemerintah akui kuota BBM subsidi sudah mulai menipis dan hanya bertahan hingga Oktober. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyebut akan menghitung ulang kebijakan subsidi BBM. Pasalnya, subsidi BBM tahun ini mencapai 502 triliun rupiah dan tidak tepat sasaran. Selain itu, evaluasi kebijakan subsidi BBM juga dilakukan terkait perkembangan harga minyak dunia belakangan ini. Presiden Joko Widodo berulang kali menyebut jika BBM subsidi saat ini sudah membengkak besar. Pertamina didorong untuk menerapkan pengendalian penjualan BBM subsidi agar tepat sasaran. Drama yang menanggung pembengkakan biaya kereta cepat terjawab sudah. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan membayar utang atas pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. KCIC adalah operator dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui konsorsium BUMN bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang memegang 60% saham KCIC. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi bengkak 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 39 triliun selama 2019 hingga 2022. Namun biaya itu berhasil ditekan menjadi 1,67 miliar dolar AS atau 25,05 triliun rupiah. Kendati demikian, KCIC memproyeksi pembengkakan biaya proyek KCJB berpotensi bertambah 2,3 triliun rupiah yang berasal dari pajak dan pengendalian lahan. Kabar tak sedap melanda negeri Ratu Elizabeth. Pasalnya, ekonomi Inggris berkontraksi di kuartal 2 tahun 2022. Biaya hidup melejit dan memukul rumah tangga. Dalam data yang dirilis Jumat dari kuartal ke kuartal, PDB di April hingga Juni berkontraksi atau minus 0,1% di kuartal 1 lalu. Laju PDB Inggris tercatat 0,8%. Kantor Statistik Nasional mengatakan kontraksi sebagian besar didorong oleh penurunan output layanan kegiatan kesehatan dan pekerjaan sosial. Ini juga akibat penurunan kegiatan terkait COVID-19. Tercatat bahwa ada penurunan 0,2% dalam konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua. Indonesia harus berlapang dada dan mengakui keunggulan ekonomi negara tetangganya, Malaysia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Malaysia meroket pada kuartal kedua tahun ini di level 8,9% secara tahunan. Pertumbuhan itu pun melampaui capaian Indonesia pada periode yang sama di level 5,44%. Berdasarkan data yang dirilis Departemen Statistik Malaysia, pertumbuhan PDB itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal 1, yaitu 5% year on year. Pertumbuhan ekonomi negeri jiran menjadi yang tertinggi sejak kuartal 2 tahun lalu, yang kala itu mencapai 15,9% secara tahunan. Melejitnya perekonomian Malaysia ditopang oleh konsumsi yang bangkit setelah pelonggaran pembatasan COVID-19. Konsumsi rumah tangga naik 18,3%, investasi naik 5,8%, sektor jasa mencetak pertumbuhan signifikan 12%. Gubernur Bank Sentral Malaysia, Nur Samsiah, menargetkan laju ekonomi 2022 berada di batas antara 5,3 hingga 6,3%.